Terima kasih Anda masih bersama kami di Sudut Pandang. Kita akan melanjutkan perbincangan kita malam hari ini. Saya akan ke Mbak Dewi terlebih dahulu. Mbak Dewi, kalau bicara soal individu tadi sudah kita banyak bahas ya, apa yang bisa kita lakukan dan efeknya juga sangat baik terhadap lingkungan, apalagi perubahan iklim tadi. Nah, apa yang harus kemudian dilakukan oleh pemerintah? Saran-saran seperti apa secara konkret yang bisa dilakukan oleh pemerintah untuk membantu dan juga mendorong masyarakat nih agar gaya hidupnya bisa berubah? Ya, seperti komitmen yang sudah dilakukan oleh pemerintah Indonesia di COP26 baru-baru ini ya, ada 4 besar komitmen. Nah, dalam detailnya, spesifiknya, pemerintah Indonesia di Indonesia nih perlu dengan segera melakukan tindakan yang komprehensif dan transformatif untuk menjaga bumi dari pemanasan global ini. Yang pertama adalah tentunya komitmen untuk menahan laju kenaikan 1,5 derajat gitu ya, sebagaimana ratifikasi dari Paris Agreement. Dan yang kedua juga pembangunannya nih yang ramah lingkungan dan berkelanjutan. Misal menyediakan transportasi publik yang terjangkau, energi yang terbarukan, seperti itu. Lalu juga perlu membangun tata kelola adaptasi perubahan iklim, tidak hanya membangunnya tapi juga harus berpihak pada hak-hak anak dan kelompok rentan. Artinya perlu memberikan kesempatan yang demokratis dan bermakna dalam proses pembangunan dan penanggulangan krisis iklimnya, mendengarkan kebutuhan mereka, menggali aspirasi dari mereka, termasuk anak-anak. Oke, baik. Termasuk juga penyediaan informasi terkait krisis iklim nih Hmm. yang ramah anak ini penting nih Mas Imam. Jadi kalau anak-anak tidak tahu upaya-upaya adaptasi perubahan iklim, jadi penting ada penyediaan informasi terkait krisis iklim yang ramah anak. Oke. Seperti itu. Jadi informasi yang mudah dicerna untuk anak-anak kita gitu ya. Ya. Jangan menggunakan informasi yang memang dikonsumsi untuk kita kemudian kita deliver secara langsung padahal itu kemudian bisa jadi metodenya salah. Saya akan ke Mbak Angela sebagai penutup. Mbak Angela, sebagai keluarga yang sudah memiliki orientasi ataupun fundamental hidup yang cinta lingkungan, apa pesan yang ingin Anda sampaikan kepada pemerintah, harapannya, dan juga kepada masyarakat yang saat ini gaya hidupnya masih tidak ramah lingkungan? That's a good question, Mas Imam. Ah, saran saya adalah harus mulai somewhere ya. Kalau setiap orang di dunia membuat satu change yang kecil, misalnya setiap orang hanya makan nabati satu hari seminggu, ini sudah akan membuat change yang skalanya sangat sangat besar. Jadi we have to start with ourselves dan pikirlah tentang masa depan anak kami. Pikirlah dunia apa yang akan ditinggalkan untuk mereka. Kalau saya sebagai orang tua itu sangat takut ya, thinking about their future. Sangat mengkhawatirkan, makanya ya it's important anak kita ajak ke memikirkan tentang bumi, tentang hewan lain, tentang environment, tentang diet dan health dan lain-lain. And ya semua yang kita lakukan penting dan dapat membuat perbedaan. Tapi yang utama adalah kita harus mulai membuat perubahan ini hari ini. Karena jika tidak, maka akan terlambat bagi anak-anak kita. So that is my message. Dan jangan pikir bahwa sebuah change kecil, perubahan kecil tidak akan membuat perubahan sama sekali. Because it does. Everything counts. Every small action adds up. Oke, baik. Jadi kita harus melangkah sekarang karena perubahan iklim sudah kita rasakan sekarang. Ini bukan hal yang ada di masa depan, tapi sekarang sudah kita rasakan dan akan lebih buruk ke depannya jika kita tidak berubah saat ini. Terima kasih Mbak Angela, terima kasih Mbak Dewi sudah meluangkan waktu hari ini. Semoga perbincangan kita ini menjadi inspirasi dan juga bisa dilaksanakan oleh masyarakat yang menyaksikan tayangan ini. Terima kasih. Terima kasih Mas Imam. Terima kasih Mas Imam. Pemirsa, usai sudah perjumpaan kita hari ini di Sudut Pandang, kita akan berjumpa lagi di Sudut Pandang pekan depan dengan tema yang berbeda. Saya Muhammad Syahri pamit, jangan lupa untuk selalu menerapkan protokol kesehatan dimanapun Anda berada. Sampai jumpa.